Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya Aceng Kurnia Sudrajat. Baiklah, di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pesawat sederhana di mana merupakan submateri dari usaha dan pesawat sederhana. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang usaha. Simaklah penjelasan tentang pesawat sederhana. Sebelum Bapak menjelaskan tentang pesawat sederhana, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana, beserta prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia dengan benar setelah mempelajari tentang pesawat sederhana. 2. Peserta didik mampu menuliskan manfaat penggunaan pesawat sederhana dengan benar setelah melakukan kegiatan. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Sedang apa mereka? Apa perbedaan di antara mereka? Kalau menurut kalian, mana yang terlihat lebih mudah dan butuh tenaga yang kecil dalam memindahkan batu itu? Mengapa demikian? Anak yang menggunakan tongkat ini akan lebih mudah dan butuh tenaga kecil dalam memindahkan batu karena menggunakan tongkat. Kalian tahu, alat sederhana yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat sederhana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Anak-anak, seperti yang kalian lihat pada gambar tadi, tongkat yang dipakai anak itu termasuk pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah semua alat sederhana yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan penggunaan pesawat sederhana adalah untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Kelebihan penggunaan pesawat sederhana adalah 1. Dapat melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. 2. Dapat mengubah arah gaya yang kita lakukan. Jenis-jenis pesawat sederhana adalah 1. Tuas atau pengungkit. 2. Bidang miring. 3. Katrol. 4. Roda berporos. Pesawat sederhana yang pertama adalah tuas. Keuntungan penggunaan tuas atau pengungkit, pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan karena tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Tuas yang berupa balok, papan, dapat digunakan untuk mengangkat atau memindahkan suatu benda yang sangat berat. Balok, papan, berputar pada suatu tumpuan ketika mengangkat beban. Pada tuas memiliki titik tumpu, fulcrum, titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu adalah tempat tumpuan pesawat antara beban dan kuasa. Titik kuasa adalah tempat kuasa bekerja. Titik beban adalah tempat beban bekerja. Jenis-jenis tuas ada 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua dan tuas jenis ketiga. Pengungkit atau tuas jenis pertama, yaitu letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Alat-alat yang menggunakan asas pengungkit jenis pertama antara lain, yaitu jungkit-jungkit, gunting, palu. Pengungkit jenis kedua, yaitu letak titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Alat-alat yang menggunakan asas pengungkit jenis kedua antara lain yaitu gerobak dorong, pemecah biji, pembuka botol. Pengungkit jenis ketiga, yaitu letak titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Alat-alat yang menggunakan asas pengungkit jenis ketiga antara lain, yaitu pinset, sekop pasir, penjepit makanan. Apa keuntungan menggunakan tuas pengungkit? Berikut ini penjelasannya. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Dengan kata lain, jika lengan kuasa lebih panjang dari lengan beban maka gaya yang dibutuhkan akan kecil. Sebaliknya, jika lengan kuasa lebih pendek dari lengan beban maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Hal ini disebut keuntungan mekanis pada tuas. Bidang miring adalah suatu alat yang memiliki permukaan datar dengan memiliki ketinggian ujung yang berbeda. Bidang miring yang dibuat tidak untuk menciptakan usaha, tetapi untuk mempermudah pekerjaan. Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang berat. Keuntungan menggunakan bidang miring. Asteris tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda lebih kecil. Asteris bidang miring dapat melipat gandakan kemampuan kita untuk memindahkan barang. Kelemahan menggunakan bidang miring. Asteris memerlukan waktu dan jarak tempuh yang lebih panjang. Asas bidang miring dimanfaatkan manusia untuk pembuatan tangga dan jalan di pegunungan. Sedangkan, perbedaan baji dengan bidang miring. Pada bidang miring yang bergerak adalah bendanya, sedangkan baji yang bergerak adalah bidang miringnya.
Katrol. Katrol adalah roda yang kelilingnya dilalui tali atau rantai dan berputar pada porosnya. Katrol digunakan untuk mengangkat beban atau menarik benda. Katrol dapat mengubah arah gaya. Katrol juga memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban seperti pada pengungkit. Jenis-jenis katrol yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk dan blok katrol. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang kedudukan rodanya adalah tetap atau tidak berubah. Katrol tetap tidak memperkecil gaya tetapi hanya mengubah arah gaya. B. Katrol lepas, bebas. Kedudukan katrol pada katrol lepas selalu berubah-ubah dan bergerak bebas. Pada katrol lepas, arah kuasa selalu ke atas dan gaya diperkecil menjadi setengah. C. Katrol berganda. Katrol berganda adalah gabungan antara katrol tetap dan bebas yang dihubungkan dengan tali. Katrol berganda bermanfaat untuk mengangkat benda-benda yang berat. Katrol berganda dapat menggunakan lebih dari 2 roda katrol. D. Blok katrol. Blok katrol terdiri atas 2 katrol atau lebih yang dipasang secara berdampingan dalam satu poros. Blok katrol digunakan untuk mengangkut beban yang sangat berat, misalnya peti kemas di pelabuhan dan mengangkut mobil. Roda berporos adalah jenis pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang dihubungkan dengan poros. Prinsip roda adalah alat yang ikut berputar bersama porosnya. Roda dan poros mempunyai peranan yang amat penting untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan manusia. Hampir semua alat angkutan darat seperti mobil, kereta api, memanfaatkan prinsip kerja roda dan poros. Baiklah anak-anak, kalau kalian telah memahami tentang materi pesawat sederhana, Bapak akan memberikan tugas. Kerjakan tugas ini, kirim ke nomor Bapak. Ditunggu sampai hari Rabu, oke? Terima kasih.